filosofis membuktikan, sosiologis membuktikan, psikologis membuktikan Indonesia itu kan dulu nggak dikenal. Indonesia itu animisme, bahkan politeisme. Nah itu namanya musyrik. Dengan perjuangan nenek moyang kita berubah menjadi tauhid. Nah, dari mana saya tahu? Dari dua pendekatan, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah Allah yang Maha dan Kuasa. didukung rasa luhur bangsa kita. Keinginan luhur. Nah, ini penting untuk menjelaskan apa? Ini politik identitas. Ini identitas. Tapi kok kenapa kita pakai identitas dipersoalin sekarang? Kan gitu. Iya. Nah, ini undang-undang dasar kita aja identitas negara kita dasarnya Allah. Tapi dalam konteks undang-undangnya disebut ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Sehingga diwujudkan dalam sila pertama. Apa maksud saya? Ini adalah pendekatan ilmu tauhid yang berwujud dalam bentuk ketatanegaraan. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Dan kali ini Alhamdulillah ada Bang Egy Sujana. Alhamdulillah. Bang Egy, singkat saja kita ngobrol. Beberapa hal yang sangat menggelitik gitu ya. Persoalan dan mengoyak-ngoyak nurani. Mulai dari yang kaya, yang berada, yang hebat, nggak ditahan dengan kasus yang sama. Tapi orang miskin jatuhnya ditahan. Mulai dari misalnya Habib Rizik yang hanya bilang berkata saya sehat harus jadi pesakitan di penjara kayak begini ya, dan alhamdulillah sekarang sudah keluar, tapi itu nggak akan cukup, tetap menoreh luka di batin setiap orang yang peduli dengan keadilan. Begitu juga hal yang aneh-aneh saja. Kita tahu menjelang 2024 bermunculan tokoh-tokoh yang akan menduduki kursi kepresidenan. Tetapi ada saja alasan untuk mengurung, membatasi gerakan-gerakan. Saya mau lihat secara big picture-nya dulu. Bang Egy adalah orang yang sangat konsisten. Insya Allah. Ya, gimana melihat hukum di Indonesia ini? Gimana Bang Egy? Ya, cara pandangnya dalam perspektif Islam. Karena dengan ajaran Islam itulah bisa objektif kita membedah persoalan. Kenapa objektif? Objektif itu artinya tidak memihak, tapi sesuai dengan objeknya yang ada. Lawannya subjektif. Nah, objektivitasnya adalah semua ini ciptaan Allah. Nggak ada yang bisa bantah, kecuali orang kafir ya. Nah, pengertian itu menurunkan satu konsep namanya tauhid atau akidah kita, atau menjadi iman. Jadi akidah itu materinya, tauhid nama jenis ilmunya, pelaksananya iman. Yang kedua, Islam sumber nilainya adalah syariah. Nah, kajian tentang syariah namanya ilmu fikih. Pelaksanaan dari ilmu fikih namanya hukum Islam. Nah, yang ketiga, akhlak. Jadi akhlak sebagai sumber nilai Islam juga, adab ya. Kajian tentang akhlak namanya ilmunya tasawuf. Pelaksanaannya menjadi ihsan. Masya Allah. Nah, jadi gitu. Hadirnya Rasul untuk menyempurnakan iman, Islam dan ihsan. Nah, itu clear, semua jumhur ulama sepakat. Nah, kaitannya dengan situasi Indonesia, kita melihat suatu situasi yang nilai-nilai akidah tadi, tauhid dan iman ini tidak berwujud dalam satu kebijakan yang real. Padahal sejarah membuktikan, bahkan yuridis membuktikan, filosofis membuktikan, sosiologis membuktikan, psikologis membuktikan, itu Indonesia itu kan dulu nggak dikenal. Indonesia itu animisme, bahkan politeisme. Nah itu namanya musyrik. Dengan perjuangan nenek moyang kita berubah menjadi tauhid. Dari mana saya tahu? Dari dua pendekatan, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45, khususnya alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didukung rasa luhur bangsa kita. Keinginan luhur. Nah,
Nah, ini penting untuk menjelaskan apa? Ini politik identitas. Ini identitas. Tapi kok kenapa kita pakai identitas dipersoalin sekarang? Kan gitu. Iya. Ini undang-undang dasar kita aja identitas. Negara kita dasarnya Allah. Karena yang lain tidak menyebut Allah Maha Kuasa. Insya Allah yang Maha Kuasa. Tapi dalam konteks undang-undangnya disebut ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Sehingga diwujudkan dalam sila pertama. Nah, apa maksud saya? Ini adalah pendekatan ilmu tauhid yang berwujud dalam bentuk ketatanegaraan. Jadi nenek moyang kita udah clear, udah mampu menyingkirkan kemusyrikan yang luar biasa, bertahun-tahun, beribuan tahun berjalan, berubah sejak 1945 dalam konteks normatifnya, kita merdeka, mendasari dirinya negara kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi poin pentingnya apa? Perlawanan dari nilai tauhid dalam bentuk gerakan-gerakan kehidupan sosial lainnya adalah feodalisme. Nah, jadi sekarang ini yang berlaku feodalisme. Nah, Anda boleh cari turunan apapun, itu akarnya feodalisme. Ya. Nah, feodalisme dalam bentuk gerakan itu dia mewujud menjadi oligarki. Nah, jadi ada oligarki sosial, oligarki ekonomi, oligarki hukum, oligarki politik, paling tidak. Nah, kita tahulah siapa di ekonomi, siapa yang di politik, siapa yang di sosial, ya. Nah, yang di sosial ini yang orang masih banyak abu-abu. Saya ingin terangkan, oligarki sosial itu bisa termasuk para kiai. Itu masuk oligarki. Oligarki kan kaum elit yang menguasai satu sumber daya dalam perspektif apakah manusia, apakah informasi, apakah sumber daya alam. Ya. Menarik. Nah, jadi jangan kira bahwa kiai tidak masuk oligarki. Ini orang kalau menyalahin oligarki, kaumnya yang 9 naga aja yang disalahin misalnya. Itu padahal bagian, itu oligarki ekonomi. Nah, ini turunan dari feodal. Sementara oligarki kekuasaan, ya, oligarki hukum, ya, dia juga itu. para penegak hukum. Para penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim, kita juga advokat. Kalau nggak benar, kalau benar ya nggak, gitu. itu batasannya. Nah, jadi dalam perspektif itu, negeri kita ini problem sosialnya adalah adanya feodalisme, tumbuhnya berkembang oligarki dengan bagaimana banyak versinya, dan yang ketiganya transaksional. Nah, ini mau apa? Mau jadi apa? Gubernur. Sekian. Mau jadi ini sekian. Masya Atau ada juga, jangan dulu jadi presiden, gubernur aja deh. Oh iya, belum waktunya. Belum waktunya. Gue 2 kali. Gue 2 kali. Kalau nggak nurut, dipanggil KPK. Ada juga maksa, gue 3 kali. Ada juga, itu oligarki. Ada dalam juga konteks politik. Oke katanya, cukup 2 kali, tapi berikutnya orang gue, lu jangan dulu. Ada juga. Oligarki juga, kaum elit itu. Nah, jadi kita perluas pemahaman supaya kita ini ngerti public enemy kita. Kalau dalam konteks nilai-nilai, feodalisme, oligarki, dan transaksional. Nah, ini harus diselesaikan. Caranya ya tadi, dengan akidah, dengan syariah, dengan akhlak. Sayangnya kita ini malu-malu Bang Egy. Bilang aja komunis. Ya, kan tingkahnya kan komunis. Iya, itu. Gayanya tuh banyak kan itu komunis. Itu oligarki politik dalam wujud ideologi, salah satunya komunis dan kapitalis. Komunis kapitalis. Itu dua ini berjalan berkelindan. Malu, udah ngaku aja udah gitu ya. Tapi kalau dia ngaku dia disikat habis dong. Kan ada tap MPR-nya. Nggak boleh tahun 66 tuh. Iya, jadi saya melihatnya begitu, malu-malu apa segala, udah ngaku aja, bilang aja di komunis gitu kan ya. Iya, harusnya. Itu bagi kita yang orang-orang mampu melihat ya, membebaskan diri kita dengan nilai tauhid. Jadi orang yang bertauhid pasti merdeka. Udah pasti. Catat itu baik-baik pemirsa. Jadi kalau Anda tidak merdeka, sesungguhnya Anda tidak bertauhid. Gitu. Tergantung kepada feodalismenya. Sehingga ikut oligarki. Sehingga segala satunya transaksional. Nah, itu loh. Jadi kalau bedah masalah ini sangat jelas seperti ini kan harusnya gampang nyelesainnya. Gampang banget. Tinggal leadership. Kembalilah ke Jadi hati problem nuranimu. di leadershipnya itu. Yang kita lemah sekali dan ya kapasitasnya emang segitu. Ya segitu. Kemampuannya emang segitu. Tapi yang masalah itu kenapa dia bisa muncul? Karena ada oligarki tadi. Iya, yang mendukung dan mengkondisikannya dengan segala hitungan-hitungannya gitu loh. Nah, makanya ke depan ini kita harus bebas dari 3 hal ini.
dengan pendekatan tadi nilai-nilai tauhid kita harus kuat sehingga nggak ada feodalisme, nggak ada yang ditakuti selain Allah, lam yasya'illallah. Lam yasya'illallah. Oleh karena itu harus bertauhid sehingga tidak ada feodalisme. Tidak ada oligarki, tidak ada transaksional. Semua berjalan dengan baik, sesuai dengan syariat, dan wujudnya akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Pemirsa, ini loh uniknya dari Bang Egy Sujana. Konsisten, istiqomah, dan kita kenal dari zaman dulu ya kayak begitu. Dan sekarang semakin tajam. Kenapa? Karena apalagi kalau tampil di nasional TV ya, teman-teman bisa melihat selalu keluar tuh ayat-ayat dari hatinya ya, dari mulutnya Pak Egy Sujana. Nah, tapi ada hal yang ingin saya tanyakan lebih dalam lagi, pendapat beliau tentang baru saja keluar dari KPK malam barusan Bapak Anies Baswedan. Kok begini ya? Kita tunggu setelah pesan berikut ini sebentar aja. Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.